juga tadi kita bilang bahwa seringkali anak-anak sekarang yang Novi ya, terutama Gen Z ya, yang seringkali mereka bolak-balik pengen saya kena mental nih atau saya pengen healing nih, nah, kena mentalnya kenapa saya juga bingung, terus bolak-balik pengen healing juga kurang healingnya kemarin. Sebenarnya para psikolog tuh juga bingung kena mental tuh seperti apa gitu loh ya. Ternyata memang maksud mereka kena mental tuh ketika kondisi suasana hati nih menjadi turun gitu. Kalau orang sekarang bilangnya katanya bad mood gitu ya. Ya kalau sudah bad mood, aku kena mental. Talkers, kita ketemu lagi sudah di tahun 2023 ya. Dan saya masih bersama partner saya, Pak Nurdin Maharyanto, yang makin ganteng di tahun baru ini. Makin segar. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi, melanjutkan tentang beragam profesi yang ada di sekitar kita. Siapa tahu bisa dipakai untuk informasi-informasi buat mereka yang lagi mau milih jurusan ketika kuliah atau mau memilih karir ketika sudah selesai kuliahnya. Atau ingin planning karir ya, Bu Novi ya? Oke, ya, untuk merencanakan karir. Jadi kita nggak hanya tentang profiling profesi, tapi juga terkait dengan karir. Betul. Dan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi hal seperti ini, seperti itu. Ya. Karena hidup nggak lempeng-lempeng aja. Oke. Dan sambil ngobrol-ngobrol, kita kali ini kita akan ngobrol bersama Bu Tuti Septriasih, tamu kita. Beliau adalah punya jabatan ya di organisasi. Beliau adalah Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur gitu. Dan kita akan ngobrolin sesuatu yang saat sekarang tren banget. Iya, buat anak kekinian. Buat anak kekinian. Dan juga buat bapak kekunoan dan ibu kekunoan. Karena kan mereka harus saling engage kan, Prof, dalam bekerja kan gitu. Jadi yang senior juga harus bisa treat well terhadap yang junior juga bisa respect kepada yang senior. Jangan begitu, Bu Tuti. Apa kabar, Bu Tuti? Baik. Baik, sehat ya? Sehat. Kita nyantai-nyantai minum yang seger-seger ini. Iya, ini kok saya penasaran warnanya kok ungu ini. Ini dari teh tenglang. Oh, iya. Atau yang orange apa? Markisa atau orange. Ya. Ini juga kekinian ini ya, teh ungu ini ya. Iya, sama warnanya dengan autarnya. Oh iya. Sip. Apa kabar, Bu Tuti? Baik banget Pak Nurdin. Makasih loh Bu Novi, Pak Nurdin sudah dipanggil ke sini. Dipanggil ke kantor polisi ya? Mau disikat aja ya. Diajak ngobrol, ya. Jadi kita mau ngobrol tentang hal-hal yang kekinian juga. Tadi kita bilang bahwa seringkali anak-anak sekarang yang Bu Novi ya, terutama Gen Z ya, yang seringkali mereka bolak-balik pengen saya kena mental nih atau saya pengen healing nih, nah, kena mentalnya kenapa saya juga bingung, terus bolak-balik pengen healing juga kurang healingnya kemarin. Tiap minggu healing terus nggak habis. Nah, ini kebetulan kita akan ngundang nih Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia gitu. Jadi yang berkaitan dengan mental health tadi itu kita akan bahas tuntas. Lama terkait dengan kerja. Gimana Bu Tuti fenomena itu terkait dengan mental health dan juga hal yang terkait di sekitarnya? Sebenarnya dengan fenomena mental health ini bagi kami para psikolog klinis ini sebuah rezeki ya. Sebuah rezeki karena
Sebelumnya apaan sih orang psikolog klinis tuh, aku nggak sakit jiwa kok gitu kan. Tapi dengan maraknya isu mental health healing ini sebenarnya rezeki nomplok gitu bagi kami gitu ya. Fenomena mental health ini sebenarnya mulai hits ya pandemi. Disitulah kita sebagai individu tuh benar-benar hidupnya tuh kayak roller coaster ya. Dimana informasi full dari online, dunia daring. Memang online-nya udah lama, tapi intensitasnya tidak seintens saat pandemi, dimana semuanya serba daring. Nah, banjirnya informasi itulah yang sedikit banyak terus akhirnya memunculkan fenomena mental health yang sekarang orang jadi sadar mental health ya. Iya, karena banjir informasi saat pandemi. Gitu. Hanya saja memang kalau kita bilang banjir tuh pasti nggak bagus ya. Kayak banjir tuh kan berarti over berlebihan. Jadi makanya terus muncullah fenomena kena mental. Sebenarnya para psikolog tuh juga bingung, kena mental tuh seperti apa gitu loh ya. Kena mental gitu, kami apa kena mental? Kami juga mencoba memetakan begitu ya. Ternyata memang maksud mereka kena mental tuh ketika kondisi suasana hati ini menjadi turun gitu. Menjadi turun, menjadi kayak kalau orang sekarang bilangnya katanya bad mood gitu ya. Ya, kalau sudah bad mood, aku kena mental. Jadi kalau orang zaman dulu tuh lagi bad mood, sekarang saya lagi kena mental nih. Jadi sebenarnya kayak pergeseran istilah dulu bad mood, lagi bete nih gitu kan. Sekarang kena mental nih gue. Tapi kan bad mood kan sebenarnya istilahnya hanya jangka pendek aja kan. Untuk recovery-nya loh ya. Nanti nggak kena mental bisa 2 hari, 3 hari. Karena ini ya mungkin banjirnya informasi tidak disertai dengan pemahaman yang tepat gitu. Karena kita juga sadari informasi ini banjir di dunia sosial media. Betul. Sosial media kita bisa katakanlah Instagram gitu mengambil porsi paling banyak kalau di Indonesia. Bagaimana sebuah informasi itu dikemas sedemikian rupa, sedemikian menarik sehingga orang kepengen baca gitu ya. Tapi tidak disertai dengan penjelasan detailnya. Penjelasan detail kan pasti tulisannya link di bio gitu ya, link di bio. Nah, link di bio-nya nggak dibuka. Yang ditampilkan teasernya gitu ya. Kalau misalnya film tuh teasernya yang ditampilkan. Bagi mereka itu sudah cukup. Padahal sudah ada tulisannya berita lengkap link di bio gitu. Nggak diklik, akhirnya dipahami sendiri. Hanya itu aja. Gitu. Nah, dengan sistem algoritmanya Instagram, begitu informasi satu tentang mental health kebuka, langsung bombardir. Karena semakin banyak yang mengakses kan semakin algoritmanya semakin naik juga. Jadi ya udah informasi itu makanya tadi jadi banjir, terus datang. Lah kalau kita terpapar informasi yang sama setiap hari lama-lama ya pemahamannya sama. Iya. Bahwa mental health adalah kena mental seperti itu. Padahal seharusnya cuma bete doang. Tidak dipahamin bahwa di dalamnya seperti apa sih. Nah, seharusnya seperti apa sih? Kalau misalnya dibilang seharusnya nggak ada yang seharusnya ya, karena setiap orang itu berbeda. Individual difference. Kalau kita bicara masalah pekerjaan gitu ya, sama-sama misalnya saya dengan Pak Nurdin gitu ya, punya bosnya sama, bosnya cerewetnya sama. Saya kena mental gitu, Pak Nurdin enggak gitu ya. Bosnya kena mental gara-gara Pak Nurdin. mungkin malah bosnya tuh kena mental gara-gara Pak Nurdin begitu ya. Itu karena memang dipengaruhi oleh pengalaman. Karena memang dipengaruhi oleh pengalaman. Jadi bagaimana seorang individu memproses sebuah stimulus itu sangat dipengaruhi oleh persepsi. Nah, persepsi itu dipengaruhi oleh pengalaman. Ya, mulai dari usia 0 sampai ketika usia 1. Bisa dari pengalaman yang langsung dialami atau yang secondary. Jadi dia melihat pengalaman orang lain gitu. Nah, yang agak bahaya ini kalau di anak-anak zaman now yang Gen Z ini adalah melihat pengalaman orang lain itu sudah menjadi seolah-olah pengalamannya dia. Prinsipnya begini, kan nggak perlu megang api untuk tahu api itu panas.
Ya agak susah ya. Gitu prinsipnya. Iya, Karena iya. mereka memang pinter-pinter kan sekarang ya. Nggak perlu aku belajar ke negeri Cina hanya untuk bisa pintar gitu. Karena sekarang negeri Cina bisa diakses dari sini. Indonesia. Kan begitu. Jadi ya Iya, memang iya. pinter-pinter mereka memang. Maksudnya pinter itu pinter atau pinter beneran? Maksudnya mereka bisa melihat celah yang strategik gitu loh untuk memiliki pengalaman baru itu tidak perlu langsung. Mengalami. Nah, jadi kan nggak Oke. perlu jatuh untuk tahu sakit gitu. Itu yang akhirnya yang salah satunya juga menyebabkan anak-anak zaman now ini kalau suruh menikah agak mikir gitu. Karena ngelihat temennya, ngelihat sekitarnya kayak begitu, enggak deh. Nah, akhirnya hidupnya nggak- susah, ya, ribet ya. hidupnya susah kadang gitu. Oke. Tapi kan ketika terkena apa ya berapa kali, waduh saya kena mental, terkait dengan dunia pekerjaannya dia, itu kan sangat mengganggu sekali. Benar nggak? Karena kan ritme kerja itu harus diselesaikan. Dan akibatnya banyak sekali anak-anak sekarang yang apa ya, ketika dapat pressure sedikit aja mereka sudah merasa, waduh saya butuh healing nih. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu gimana? Kalau di dalam dunia kerja memang akhirnya oleh para praktisi HRD dimaklumi ya. Kok bisa dimaklumi? Iya, karena kalau kita lihat tren masa kerja itu dari generasi baby boomers, Iya. Gen Y, Gen Z sama itu berbeda-beda. Gen Z sekarang CV itu lama masa kerja 1 sampai 2 tahun cukup. Kalau masa kerjanya dia di atas 5 tahun, terus dia resign, justru dipertanyakan, kenapa? Kamu kok resign? Kamu konflik ya? Gitu. Trennya 1 sampai 2 tahun, itu yang dicermati oleh para HR. Kalau Gen Y itu 5 tahunan, 3 sampai 5 tahun. Di atas itu atau kurang dari itu, HRD-nya ada apa gitu. Kalau Gen Z sekarang, 1 sampai 3 tahun, kurang dari itu atau lebih dari itu, ada apa? Itu salah satu bentuk penyesuaian dari teman-teman HRD ya untuk menyikapi kondisi istilahnya kondisi karakter Gen Z saat ini. Kalau mereka sudah kena mental, betul yang mereka bilang mereka kena mental, udah cenderung blocking. Iya. Ketika cenderung blocking, pada akhirnya pilihannya adalah resign. Resign. Ya. Nah, tapi ketika pilihan resign itu dilakukan, otomatis secara apa ya, kita sebagai orang HR akan mempertanyakan ini anak Betul. hanya Kemampuan kemampuan untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah, Betul. gimana, problem solvingnya gimana, Betul. handling masalah juga gimana. Gitu kan. Nah, karena ini menjadi sebuah fenomena Iya. dilakukan oleh banyak orang, akhirnya dari sisi corporate inilah yang harus menyesuaikan. Oke. Harus menyesuaikan untuk ya udah memang fenomenanya seperti itu. Kita nggak bisa melawan gitu ya. fenomena. Jadi HR-nya nih justru sekarang teman-teman yang kalau misalnya di dunia startup itu HR-nya pusingnya setengah mati. Iya. Karena setiap hari ya, kalau Pengajuan zaman saya dulu masih bisa lakukan MPP ya, Oh, iya, iya. 1 tahun 2 kali periode rekrutmen. Ya. Kalau sekarang enggak, rekrutmen open. Kalau misalnya Mas Pak Nurdin sama Bu Novi lihat di LinkedIn, open hiring kok every single day. Ya itu tujuannya untuk bentuk agility HR menghadapi fenomena saat ini. Karena kita memang nggak bisa. Tapi kan akhirnya menemukan apa ya, terkait dengan kandidat yang cukup kuat menempati posisi itu kan kita juga akhirnya mikir kan gitu loh. Iya. Ya enggak? Iya. Nah ini yang saya lihat ada pergeseran di dunia Gen Z saat ini, di mana startup ini kan didominasi. Pekerjaan yang dicari oleh para Gen Z itu kan startup sekarang ya. Manufacturing, corporate itu udah menjadi kesekian gitu. Iya. Nah di startup sendiri kalau saya lihat memang mereka fokusnya pada skill. Pada skill. Kok bisa? Iya, saya menemukan banyak kasus di mana dia lulusan sastra, tapi dia kerja di desain. Oke, ya. Ya. Iya. Anak pertanian, dia di product manager. Iya. Dan perform gitu. Heeh. Jadi dari situlah menunjukkan mereka nggak butuh ijazah. Saya butuh skillmu, dan ketika skill itu terjadi, bahkan ada salah satu developer ya, engineer ya, kalau namanya Oke. programmer itu kan sekarang Iya. di startup kan engineer itu backgroundnya manajemen,
tapi karena dia kemudian switching career, wah kan iklan kan switching career ya, menggunakan bootcamp itu yang harga bootcampnya setara dengan S2, gitu kan? Itu sudah cukup. Oke, berarti yang dinilai bukan lagi ijazah background-nya ya, ya, tetapi skillnya, kompetensinya, itu yang digaung-gaungkan. Karena rata-rata pendiri startup itu memang anak-anak muda yang besar dengan kompetensi base. Ya, itu yang dunia HR zaman dulu setengah mati membangun kompetensi base. Anak-anak muda yang pinter-pinter dan kompetensi base. Jadi kamu mau pakai sarung, mau pakai apa yang penting. Oke, jalan. Gitu. Jadi ya itu skill yang menjadi tuntutan saat ini. Banyak sekali kok memang ini kondisinya kayak gini. Enggak kan, enggak lama-lama gitu. Jadi para startup sendiri juga sudah memahami bahwa kamu nggak akan lama di sini. Kamu nggak akan lama di sini. Tapi itu kalau orang yang jadi HR itu juga pusing loh. Ya. Program apa untuk engage mereka, program apa untuk attract mereka. Ini sudah dijalankan, masih naik lagi kebutuhannya kayak gitu. Iya, ini memang PR banget untuk HR, di mana proses-proses yang mereka coba lakukan ini harus benar-benar kreatif. Contoh nih ya, ada satu startup finansial yang menggunakan budget belajar. Budget belajar itu di mana bukan lagi terserah mau dipakai training boleh, mau dikasih buat beli buku buat beli buku boleh gitu. Nah, diberikan pada lini-lini tertentu lah ya, manajer-manajer. Awal mulanya disetting untuk scope pekerjaannya. Misalnya kita bicara business development, maka ya buku-buku tentang marketing, branding, digital marketing seperti itu. Tapi apakah dipatok di situ? Enggak. Jadi buku itu bisa saya punya klien mengatakan, loh, saya kalau mau beli buku terkait business development, tapi saya nggak sehat mental, gitu kan? Saya nggak sehat mental, bagaimana buku informasi sebagus itu bisa masuk di kepala saya, gitu. Nah, itu di-approve sama CEO-nya. Jadi benar-benar pinter-pinter sekarang. Ya memang masuk akal ya. Percuma ya saya beli buku harga 2 juta gitu ya. Rata-rata mereka beli di Amazon gitu ya. Harga 2 juta tapi kalau saya nggak sehat mental, blocking. Saya nggak bisa baca. Saya butuh buku tentang mental health nih. Yang buat saya lebih perform lagi. Nah, itu bahkan sampai di level-level yang lumayan ya tadi kayak misalnya manajerial. Tapi sebenarnya Bu Tuti, lepas dari tadi itu generasinya, lepas dari informasinya, fenomenanya ini dulu dan sekarang ini sebenarnya sama enggak sih? Maksudnya jumlah orangnya yang menderita mental itu dulu dengan sekarang ini sebenarnya sama enggak sih? Saking dulu nggak diekspos, sekarang diekspos sehingga sama menjadi kelihatan lebih booming gitu. Karena memang benar yang dikatakan Bu Novi, dulu nggak diekspos, jadi datanya nggak ada. Karena datanya nggak ada, kita nggak bisa bilang yang kemarin lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau berdasarkan data yang ada ya memang secara signifikan kenaikannya banyak banget gitu ya. Karena sekarang semua sudah dicatat, semua sudah direkam. Bahkan tempo hari saya tuh baca di Instagram gitu ya, saya telusuri dari CNN gitu, mengatakan bahwa 2,5 juta remaja di Indonesia mengalami gangguan jiwa di tahun 2022. Waduh, gitu ya. CNN-nya dapatnya data dari apa? Dari ini rumah sakit, ya, klinik. dari Dinkes, dari Kemenkes. Kan Kemenkes itu kan punya memang program kesehatan jiwa ya, kesehatan masyarakat itu mereka punya. Nah, salah satu awareness yang sangat signifikan itu ya sejak pandemi ini, bahwa ternyata COVID itu justru faktor penentunya itu kan masalah mental ya. Begitu yang bersangkutan itu panik, cemas segala macam, malah kondisi tubuhnya drop gitu loh. Dikasih obat apapun tetap nggak ngefek. Nah, disitulah mulai aware kesehatan mental. Ya, sosial campaign tentang kesehatan mental yang digaungkan oleh Kemenkes gitu ya, sebagai program nasional. Nah, di situ
data juga diminta. Jadinya kelihatan gitu loh, 2,5 juta remaja Indonesia mengalami gangguan jiwa. Cuannya dia. Iya kan, beliau tadi kan di awal tadi bilang sebenarnya ada berkat juga ya buat kami kan. Dan sebenarnya itu berkat. Kan bahasanya halus kan, sebenarnya itu berkat buat kami orang klinis. Oke, nah sekarang kita boleh nanya nih, karena saya juga melihat bahwa ada family lah, keponakan gitu, yang ngambil psikologi dan kepinginnya mendalami klinis gitu kan. Itu sebenarnya karena apa sih? Atau yang dikerjain apa? Coba yang lainnya supaya tahu. Jadi kalau kita bicara psikolog klinis ini kan merupakan sebuah profesi yang istilahnya kalau di luar negeri ini profesi yang eksklusif gitu ya. Eksklusif karena apa? Karena digambarkan kalau di film-film ya, clinical psychologist itu pasti duitnya banyak gitu ya. Karena memang kalau di luar negeri itu, kalau di Amerika aja ya, clinical psychologist itu tarifnya start from 300 USD per jam. Clinical psychologist ya. Clinical psychologist itu 1,5 juta, jadi 4,5 juta. Kalikan 15.500 ya. 16.000 hampir ya. Iya, 4,5 juta lah. Kemudian yang kedua juga dilihat sekarang ini, karena kesadaran orang buat ke psikolog itu tinggi, jadi kelihatan keren begitu ya. Padahal perjalanan riwayat pekerjaan psikolog klinis ini selalu dinomor duakan. Di era-era lampau kalah sama psikolog-psikolog yang di HRD. Itu kan lebih gitu kan, lebih berbicara tentang kompetensi seseorang, terus karir plan, talent acquisition gitu ya, rekrutmen, wah itu loh mau jadi psikolog begitu. Terus sekarang seiring dengan berjalannya waktu, dengan kesadaran terhadap mental health, psikolog-psikolog klinis ini mulai naik ke permukaan. Orang mulai sadar, oh ternyata ke psikolog itu nggak hanya kalau sudah gangguan jiwa gitu ya. Sebenarnya kalau sudah gangguan jiwa pun juga nggak ke kami sebenarnya, ke psikiater, ke dokter jiwa, kemudian biasanya di psikiater akan berkolaborasi dengan psikolog untuk memberikan treatment begitu. Itu karena kalau udah sakit jiwa, gangguan jiwa itu udah ranahnya psikiater gitu. Berarti ini apa tadi? Kalau dalam sehari-hari untuk orang-orang yang tadi kena mental dan sebagainya, perannya itu gimana? Biasanya kami di sini sebenarnya hampir sama dengan coach. Sebenarnya hampir sama dengan coach. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh clinical psychologist itu mirip pada coach ya. Ini kalau kita bicara tentang permasalahan-permasalahan masa kini ya, bukan terkait dengan gangguan psikologis berat ya. Gangguan psikologis berat itu gangguan psikologis di mana si individu sudah kehilangan kontak dengan realita. Itu berat. Itu sudah nggak bisa ke psikolog? Bisa, tapi maksudnya penanganannya sudah berbeda dengan. Nah, kalau dengan kondisi kasus yang paling banyak ini kan sebenarnya kecemasan, ya. Kok bisa kecemasan? Ya, karena salah satu istilah keren yang hits sekarang itu kan overthinking. Overthinking itu apa? Kecemasan. FOMO, fear of missing out, kecemasan. Jadi memang yang paling mendominasi itu kecemasan. Sehingga mereka butuh konsultasi ya. Ya, nah di situ sifatnya si psikolog ini ya seperti coaching, melakukan coaching gitu, coach gitu, memfasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama yang dilakukan oleh seorang coach untuk memunculkan insight dari dalam. Hanya saja dengan di clinical psychologist itu pendekatannya macam-macam ya. Ada yang menggunakan pendekatan psikoanalisa masa lalu. Oh, bahwa kamu jadi cemas tuh pasti dulunya begini nih. Nah, begitu. Atau yang behavior tuh pendekatan perilaku saat ini. Oke, kamu cemas. Next mau ngapain gitu. Jadi disesuaikan dengan si individu. Individu masing-masing. Ya. Apalagi sekarang prakteknya kan lebih mudah karena ada online. Jadi lebih terekspos lah kayak gitu. Betul. Itu juga memudahkan sekali. Dulu orang itu kan mau ke psikolog belum ada online, butuh effort ya. Lah kalau misalnya kita udah mager gitu ya, mau ke psikolog udah males gitu. Tinggal video aja ya. Tinggal video aja. Terus sekarang juga dipermudah layanannya, bahkan ada yang teks.
ada beberapa platform itu menyediakan layanan konsultasi via teks. Kayak contoh beberapa platform platform medical itu kan yang ada teks gitu. Ada yang call, jadi nggak harus ketemu. Karena rata-rata mereka ini kalau paling banyak mengalami kecemasan, tentunya bertemu dengan orang baru, menceritakan masalahnya itu kan bukan hal yang mudah. Ya. Kalau telepon kan nggak perlu kelihatan, tapi dia bisa dapatkan. Dan juga mungkin ini ya stigma dari masyarakat atau teman-temannya ketahuan. Jadi data pribadinya nggak terekspos kan. Gitu. Dan yang pasti harga lebih terjangkau sekarang. Harga lebih terjangkau karena banyak sekali platform-platform itu yang ya sama seperti e-commerce gitu, menyediakan promosi, paket lega gitu. Jadi saya banyak mendapatkan klien itu ya beli sesi itu langsung berpaket-paket karena harganya murah. Baru satu kali ketemu sudah mendapatkan insight. Sampai saya tanya, terus sisa paket itu mau diapain? Nggak tahu Mbak, nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Itu dunia branding ya, luar biasa gitu. Betul. Apalagi kan banyak sekali juga bukan hanya overthinking kan, tapi juga insecure. Karena sekarang kan dunia semakin melihat temannya merasa insecure. Dia liburan di sana ya, dia punya ini ya, dia punya itu. Aduh kok masih gini-gini aja ya. Nah ini akhirnya butuh lah yang namanya psikolog klinis kan gitu. Makin naik lagi gitu. Bener nggak? Iya betul. Karena di dunia yang serba nggak pasti begini nih, mereka ini membutuhkan validasi. Membutuhkan validasi saat tidak didapatkan dari orang sekitar, misalnya orang tua nih ya, karena sibuk atau mungkin nggak tahu, atau nggak dapat dari atasan, nggak dapat dari teman, ya pada akhirnya mereka harus membayar lah istilahnya untuk mendapatkan validasi. Jadi yang dicari itu sebenarnya validasi dan meyakinkan ya. Wah, karena gini, mereka sebenarnya paham apa yang dilakukan, tapi mereka ragu. Nggak yakin. Nggak yakin, sehingga butuh orang lain untuk meyakinkan, oh ya sebenarnya itu yang harus dilakukan. Kalau dari ini Bu Tuti, dari yang pengalaman yang banyak konseling atau konsultasi sama Bu Tuti, itu dari 100%, ini berapa persen case apa keluarga, ini karir atau apalah gitu? Kalau berdasarkan jumlah case-nya ya 80% kecemasan. Kecemasan. Terkait dengan pekerjaan atau terkait masalah pribadi? Kalau sekarang karena paling banyak klien saya itu Gen Z, itu terkait dengan pekerjaan. Cuman pekerjaannya gini, jadi mereka itu rata-rata adalah lulusan universitas terkenal, ya 3,5 tahun, IPK-nya 3,5, 3,75, pinternya luar biasa begitu ya. Selama ini output selalu sesuai dengan input. Dia belajar kerja keras, dapatnya A. Belajar kerja keras, dapatnya A. Di dunia pekerjaan tidak seperti itu. Kaget. Aku udah kerja keras, kok masih ada revisi? Nah, apa yang salah denganku? Apa yang salah denganku? Itu bisa loh nggak tidur 3 hari. Itu banyak sekali. Jadi merasa diri, kok aku bodoh ya? Kok aku ini ya? Gitu. Itu banyak sekali. Itu kasus yang paling banyak. Pertama, terus yang kedua, karena saya concern di masalah inner child ya, concern di masalah inner child. Jadi kasus kedua yang masuk ke saya ini banyak terkait dengan inner child, yang manifestnya banyak sekali. Misalnya ketika dia menjadi seorang ibu, dia gampang marah sama anaknya, ya, atau dia menjadi perfeksionis, atau dia menjadi orang yang tidak bisa dikritik, atau dia menjadi orang kalau di pekerjaan adalah high achiever gitu ya. Jadi KPI atau OKR gitu kan, wah itu benar-benar dipegang kenceng sama high achiever ya, karena mereka secara kompetensi ada, daya ada, adalah semuanya. Itu benar-benar. Jadi benar-benar wah luar biasa kayak gitu. Jadi yang paling banyak itu masalah kecemasan, terus suasana hati ya, gangguan suasana hati gitu.
Karena kalau sebenarnya menjadi psikolog klinis itu karena cakupan masalah manusia itu banyak, mau nggak mau saya harus membatasi. Saya concernnya di mana, saya fokusnya di mana. Kalau enggak ya nggak mengasah skill juga gitu ya. Jadi saya fokus ke klinis dewasa, masalah anxiety dan emosi. Jadi yang masuk ke saya lebih banyak. Ibaratnya spesialisnya di situ lah kan, konsennya di situ. Kalau orang datang itu bermasalah, itu kelihatan dari apanya sih? Terus indikasi bahwa dia sudah lepas dari masalahnya itu gimana? Ini nggak bisa disamaratakan ya. Saya punya klien ketika dia menceritakan, ibu tahu nggak sih bapak saya tuh barusan mati, tapi saya nggak nangis gila nggak sih? Gitu. Kata juga, kok nggak bisa? Dia ketawain. Saya tuh lucu banget ya sama dia. Jadi dia menceritakan kedukaannya tuh dengan ketawa. Tapi tatapan matanya kosong. Gitu. Ya. Itu yang khas. Jadi mau ekspresinya seperti apa? Tatapan matanya. Yang dilihat adalah tatapan mata. Itu sudah. Ya sparklingnya tuh udah turun, meredup begitu loh. Mau dia cerita dengan ketawa-ketawa, dengan nangis-nangis itu it doesn't matter gitu. Tapi saya lihat matanya. Semakin dia matanya kelihatan, ya tahu kan ya gimana saya itu. Gitu. Oke, jadi apapun lah gesturnya, dengan ada yang memang benar-benar sedih, ada yang kayak denial kan gitu lah dengan beberapa gembira. Itu tahu gak sih? Nah, tetap tatapan matanya itu. Jadi ketika dia dalam kondisi yang jatuh maupun sudah bening atau sehat lagi dari tatapan matanya. Itu ada dua yang kasus seperti itu. Yang satu menceritakan tentang meninggalnya ayahnya. Ayahnya ini adalah orang yang melakukan kekerasan ke dia, ya. Jadi lucu cara mekanismenya dengan ketawa gitu ya. Nah yang satu lagi korban perkosaan, ya korban perkosaan, perkosaannya itu dilakukan oleh pacarnya. Oke. Ya kan. Nah ketika dia cerita, bahkan dia sudah sempat lapor ke kantor polisi gitu kan. Kan ini pacar elu gitu kan, ini kan pacarmu, kamunya aja kali kok bisa ya, gitu lah. Akhirnya kemudian dia, aku juga nggak tahu ya kenapa ya, kan itu pacarku ya. Jadi dengan ketawa-ketawa kayak gitu. Padahal dia udah nggak tidur 1 minggu. Jadi lucu mekanismenya. Terus gitu. Kelihatan bahwa ini sudah selesai case-nya atau sudah berkurang, sudah tingkat kesembuhannya lebih tinggi gitu. Itu lihatnya dari mana? Dari ini biasanya simptom apa yang paling mengganggu dia biasanya adalah yang paling sering itu adalah nggak bisa tidur. Jadi kalau misalnya simptom nggak bisa tidurnya berkurang itu berarti menunjukkan dia sudah mulai ada progres. Karena itu yang paling khas dari orang-orang yang mengalami kecemasan ya, overthinking itu kan ketika dia malam hari menjelang tidur tidak melakukan apa-apa itu baru otaknya berisik gitu. Ya otaknya berisik. Nah itu kan dia terjaga nggak bisa tidur. Nah di satu sisi tubuh ini kan mengikuti jam matahari ya. Kalau matahari terbenam ya tubuh mulai terbenam juga gitu kan. Semakin gelap semakin layu. Iya. Nah itu yang mereka sendiri nggak memahami. Mereka pikir, oh malam nggak bisa tidur kan ditembak paginya gitu tidur sampai, oh nggak ada efeknya, ya iya kan ritmenya. Karena udah terang kan gitu loh. Jadi menanggapi hal seperti itu berarti mereka memahami tentang fenomena mental dan fenomena healing itu juga sebenarnya kurang tepat. Ya kan? Karena mereka hanya membaca di teaser-teasernya doang. Mereka nggak in-depth untuk membaca bahwa directingnya itu seperti ini loh. Dan itu akhirnya diamini oleh semua orang, terutama di generasi anak-anak muda dan Gen Z. Itu ya betul ya. Jadi sebenarnya sebagian besar dari klien-klien saya ini, mostly yang saya berikan justru kalau saya melihat sesi edukasi. Psikoedukasi untuk memahami masalahnya dia. Oh ternyata masalah ini, wah aku pikir aku depresi, oh ternyata aku enggak gitu. Biasa aja. Karena memang secara kata-kata ini mengalami ini ya. Kalau kita bicara feelings, ada namanya feeling depressed. Ya, depressed. Sedangkan kalau yang disebut depresi itu kan depression. Nah, diterjemahkan di Indonesia depresi. Jadi begitu dia
mengalami I'm feeling depressed, aku depresi gitu. Padahal feeling depressed itu kan saat kita merasa tertekan, merasa aduh berat, itu kan sudah itu hanya sesaat doang yes, sebenarnya. Betul. Gitu. Dan ya tadi bahwa pemahaman banyak yang kurang tepat sih dipahami oleh mereka. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mau milih jurusan psikologi klinis, itu sarannya apa? Yang pasti ya psikologi klinis itu yang pasti yang satu sekolahnya harus fakultas psikologi. Harus fakultas psikologi. Bukan pertanian ya. Bukan pertanian. Karena anak sekarang kan ini gitu. belum ada bootcampnya, belum ada. Switching karirnya masih belum bisa ya. Karena apa? Psikolog klinis ini adalah tenaga kesehatan yang bernaung di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi nggak bisa switching karir, nggak bisa. Kayak di startup nggak bisa ya. Harus ada alur-alurnya. Dari sarjana psikologi di kurikulum yang baru ini masuk ke profesi psikologi. Itu kurang lebih berlangsung 1,5 sampai 2 tahun. Nah, itu nanti keluar menjadi psikolog umum. Psikolog umum. Nah, kalau kemudian mau mendalami menjadi psikolog klinis, maka kuliah lagi mengambil spesialis klinis. Sekolah nggak selesai-selesai. Sekolah nggak selesai-selesai. Nanti kalau klinisnya tertarik pada anak-anak, ngambil lagi subspesialis klinis anak, begitu. Karena apa? Kok panjang banget? Iya, karena kita setara dengan secara kalau di kedokteran itu secara strata jabatan di ASN kita setara dengan dokter umum. Gitu. Jadi bisa ngeluarkan resep ya? Oh enggak, kan setara aja dari sisi golongan ASN gitu. Beda dengan psikiater ya. Karena dia dokter basisnya. Nah, karena kalau kita mau tetap disetarakan dengan dokter umum gitu ya, maka ya kita harus mengikuti jejaknya, jenjangnya kedokteran. Gitu. Jadi ambil spesialis dan subspesialis lagi kan gitu. Kalau lagi mau ngembangkan apa lagi ya, ambil lagi. Ya, betul. Itu nggak membuat keder yang mau ngambil klinis ya malahan ya. Kemarin sempat kita terpikir, waduh ini kan kita kebutuhan psikolog klinis banyak nih ya. Dengan sekolah lama itu nanti pasti akan susah sekali gitu ya. Tapi di situ kita ambil pikirannya, ambil bagusnya adalah bahwa nanti yang terjaring, yang terfilter memang psikolog-psikolog klinis yang memang handal gitu. Tapi kan di era sekarang kebutuhan juga semakin banyak kan psikolog klinis dengan makin maraknya tadi tuh anak-anak muda kena mental health tadi. Bisa kemudian digalakkan dengan ini kayak peer counselor. Ya, sertifikasi behavior. Itu bisa ya? Ya, kalau sertifikasi behavior tidak perlu jenjang psikologi, nggak perlu jadi psikolog gitu. Misalnya kayak terapi bicara begitu kan nggak perlu psikolog gitu kan. Jadi ada memang sertifikasi behavior yang bisa dilakukan sama seperti yang diterapkan di Amerika kan begitu, demikian adanya. Sebelum mereka ke clinical psychologist, mereka bisa ke para terapis itu yang tentunya harganya lebih miring lah kalau dibandingkan karena tidak melakukan penggalian terkait dengan seseorang itu. Jadi yang memang difokuskan adalah perilakunya yang mau dimodifikasi. Itu kalau bekerja, lapangan kerjanya di mana aja, Bu? Kalau psikolog klinis ini lapangan kerjanya disebut sebagai Fasiankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Mulai dari praktek perseorangan ya. Praktek mandiri yang pasang plang di rumah gitu. Kemudian bisa di rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan, misalnya klinik tumbuh kembang. Ya, klinik kan banyak tuh sekarang. Klinik tumbuh kembang yang kemudian rumah kebutuhan khusus kan seperti itu. Atau di instansi-instansi pemerintahan atau lembaga sosial. Jadi misalnya lembaga pemberdayaan anak dan perempuan. Betul. Kemudian di lapas, di lapas. Kemudian di sekolah-sekolah kayak di kampus-kampus negeri itu kan punya pusat karir, bimbingan konselingnya. Atau kampus besar lah ya kan. Sebenarnya kebutuhannya banyak. Banyak. Tapi jumlahnya masih belum terlalu banyak ya untuk. Ya, karena kami ini sebenarnya anak bungsu dari Kemenkes ya. Anak bungsu dari Kemenkes.
yang menjadi patokan itu adalah nakes lainnya, dalam hal ini dokter. Dokter. Nah, mengingat jenjang pendidikan dokter itu juga panjang, kita mau nggak mau harus mengikuti ke arah sana, begitu. Gitu. Psikolog klinis sendiri resmi menjadi tenaga kesehatan di bawah Kemenkes itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, sekarang berarti 2017 ya. Iya. Dengan disahkannya Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 dan diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 tahun 2017. Jadi udah itu sah kami menjadi anak bungsu Kemenkes. Oke. Gitu. Anak bungsu yang sekarang semakin banyak dibutuhkan. Semakin banyak dibutuhkan. Jadi Ini kalau ada sebentar psikolog klinis yang newbie gitu ya, itu berarti dia akan dimentorin juga ya. Ya. Kan ada kayak apa Betul. ikatan Ada ikatannya, Gitu. organisasi profesi, ya, organisasi profesinya. yaitu, gitu. Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, jadi singkatannya IPK Indonesia. Indonesia. Ya, jadi Ya, bagi IPK Indonesia, Ikatan Psikolog Indonesia. Ikatan Ikatan Psikolog Psikolog Klinis Klinis Indonesia. Satu-satunya organisasi profesi tenaga kesehatan psikologi klinis di Indonesia. ya kayak ide kalau dokter tadi. Ya. Jadi bagi adik-adik yang mau menekuni psikologi klinis, yaitu tahapannya adalah harus kuliah di psikologi dulu. Ya kan? Psikologi ya. Karena masih belum bisa seperti di startup Iya. Anda bisa Ikut multi. bootcamp. Ini Tinggal kalau ikut saya bootcamp. mau ke psikolog klinis juga mesti gitu ya jalurnya ya. Sekarang iya Bu. Kan gitu ya. Jadi meskipun backgroundnya sudah psikologi, sudah psikolog, nggak bisa. Oh, kalau Ibu Atau mau masih ambil bisa, lagi. Bu. Oh, bisa. Ibu masih Masih ada bisa. basic psikolog, ya? Karena kan Ibu kan masih jenjang yang lama ya, sudah jadi psikolognya ya. Ibu hanya tinggal mengikuti pengukuhan aja psikolog klinis. Oh, gitu kan tidak mau lepas. Nggak mau saya. Pusing nanti Bu. Pusing-pusing. Nanti kalau mereka healing sama Oh, saya, jangan ya. saya healing sama siapa? Jangan, biar dia aja. Iya, Jangan iya. Bu, nanti Ibu ngambil jatah Iya, saya, iya, jangan iya. Bu. Dia aja bingung kok mau healingnya kemana kok. Iya. Jadi itu sih urutan-urutannya ya. Atau misalnya lagi tertarik untuk benar-benar ke psikolog klinis, ya tadi itu masuk psikolog dulu. Kalau sekarang juga sudah kuliah di psikolog, ambil lagi ya terkait dengan Profesi ya. tadi itu, terutama di Baru. psikolog klinis itu kan. Dan itu nanti bisa lagi kalau misalnya lebih kemana lagi, subspesialis ambil apa lagi juga bisa tentang anak ya kan, Iya. atau tentang remaja dan sebagainya itu sih. Jadi itu profesi yang sekarang lagi banyak dibutuhkan terutama di anak-anak muda. Jadi Anda harus sabar menghadapi para pasien Anda. Bener nggak? Ya kan? Tapi Iya, tadi iya. itu loh, ada satu yang sebenarnya kita mau Apa? nanya. Itu tadi kalau kita ini jadi tempat curhatnya orang-orang, menyelesaikan masalah orang, cara kita menyelesaikannya, membuang sampah yang tadi ke sini tuh gimana caranya itu? Yang pasti itu kalau klien saya itu cukup berat kasusnya, yang terasa sekali selesai sesi itu lapar, itu pasti. Tapi percaya atau tidak, justru bersama mereka itu saya menjadi recharge gitu, jadi kayak seger gitu loh. Oh gitu. Iya. Oh bisa begitu. Nah itu yang saya pikir juga ketika menerima banyak terus capek terus jadi butuh healing. Iya, iya, iya. Ternyata justru kalau nggak ketemu klien tuh saya malah bingung. Oh, Gitu, bingung. Jadi bersama mereka dengar cerita mereka, terus begitu mereka iya, nah itu sudah semacam kayak Jadi kayak pencapaian, jadi Iya. apa ya, rasa bisa menolong mereka, Nah, membantu itu sudah mereka, cukup. itu menyembuhkan kita sendiri juga. atau kadang gini, wah saya merasa bersyukur tidak seperti mereka gitu ya. Ya. Yang mereka alami Itu yang membuat ternyata lebih betul, berat daripada betul. masalah saya. betul, itu yang membuat saya jadi benar-benar wah, ternyata saya nggak pas ini meratapi hidup gitu. Karena ada yang lebih parah. lebih parah. Masih muda lagi. Ya, Ya itu karena yang- tahu ilmunya ya. Betul. Jadi Iya, itu sih luar biasa. ya tentang Ya. profesi psikologi klinis, dan memang semakin banyak dibutuhkan karena memang era sekarang banyak sekali anak muda yang butuh healing, kena mental, dan mental health pun juga semakin Dengung-dengungkan. betul, dan itu juga orang semakin care terhadap mental health itu ya, butuh itu ya, dan mereka juga
bisa apa ya, konsultasi langsung kepada psikolog klinisnya itu kan. Dan banyak juga kita lihat aplikasi-aplikasi dari startup-startup itu yang terkait dengan hal itu. Jadi mereka juga bisa konsultasi dengan biaya paketan. Bagi itu mulai dari sekedar chatting doang atau telepon atau bahkan sampai video call atau bahkan sampai ketemu langsung ya, face to face ya. Itu ada paketannya sendiri. Kalau untuk Bu Tuti sendiri, kalau misalnya ada yang mau mengkonselingkan diri atau mengkonselingkan putra-putrinya di mana, Bu? Kalau saya untuk offline-nya, saya berpraktek di Jalan Raya Panduko, Kafling 25 Surabaya. Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 dengan perjanjian. Kalau online, saya bisa dihubungi langsung gitu ya. Nanti ada di Instagram saya, Jengtut gitu, di situ ada nomor kontak saya ya, untuk janjian secara online maupun offline. Kalau online, saya open dari pagi sampai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam kalau online. Oke. Jadi di daerah Panduko, di daerah Panduko, ya, Mer sana ya. Mer belok kiri. Ya, Bu Novi ya. Jadi thank you Bu Tuti untuk sharingnya terkait dengan psikologi klinis dan terkait dengan permasalahan anak-anak sekarang nih. Ya kan, ternyata kita memang ya sekarang resource-nya seperti itu. ISAR pun harus menghadapin itu, ya kan, nggak bisa misalnya menuntut mereka semuanya mengikuti alur kita, jadi saling beradaptasi lah, ya kan, yang senior beradaptasi dengan kondisi sekarang, yang sekarang juga bisa untuk adaptasi dengan kondisi yang lama juga, jadi untuk menemukan garis tengahnya itu sih, ya benar ya. Sekali lagi thank you Bu Tuti dan thank you juga untuk Luminor. Ya. Paket-paketnya apa aja sih? Oh iya, jadi kalau Anda mau ke Luminor, bisa stay di sini, kamarnya mulai dari harga 400-an ribu. Nah, ini Hotel Bintang 3 di Jalan Jemur Sari di selatan Surabaya. Kalau ada bisnis trip di wilayah selatan Surabaya, entah ada di Rungkut atau di Ayani, bisa di sini. Terus kalau ada meeting atau misalnya akan ada apa ya, ibaratnya melakukan seminar ya, dan sebagainya, paketnya mulai di Rp125.000. Perfect. Anda bisa booking Luminor Jalan Jemur Sari. Kapasitas ruang meetingnya? Kapasitas ruang meetingnya itu sebenarnya ada beberapa ruang meeting kecil. Ya, 5 ruang meeting. 5 ruang meeting yang bisa dibuka, bisa sampai 500 ya, Bro? Iya, bisa 500 max standing. Kalau ada kursinya, meja 200-an orang. Jadi itu sih Anda bisa lakukan di situ, dan juga bisa mau koko di tempat kita ini sambil menikmati minuman yang cantik ini, secantik kanan kiri saya. Dan ini ya, setting ruangannya ini menyambut Natal tahun baru. Betul, pasti suasana tahun baru dan Natal. Oke, itu ya, sampai jumpa lagi untuk di episode NL berikutnya dengan narasumbernya juga lebih menarik atau materi kami berdua yang juga bisa Anda pantau di YouTube channel NL Talk. Itu ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.